Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring kali ini ya. Dan tetap semangat untuk para anak-anak ya, untuk pembelajaran sekolah yang seperti sekarang ini. Ya, walaupun kita di rumah, tetap ya yang namanya jaga protokol kita harus diterapkan untuk mengantisipasi bahwasannya virus-virus yang di luar agar tetap tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Dan jangan lupa untuk asupan gizi-gizi yang teratur untuk tubuh kita supaya kita untuk selalu bersemangat dalam beraktivitas di rumah ya anak-anak. Oke, langsung saja kita sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, kita mulai ya. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi inti ya, sebelumnya Bapak akan mengenalkan kegiatan pembelajaran dari ini ya. Jadi di sini sebelum memulai belajar Bapak akan mengenalkan kegiatannya. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini Bapak kasih untuk kegiatan pembelajaran dari kali ini ya, anak-anak bisa dilihat. Oke, di sini bahwasanya kegiatan dari jam 8 sampai jam 9.20. Oke, dari jam 8 yang pertama itu ada jam 8 sampai jam 8.20 itu ada pembukaan anak-anak. Nah di sini. Oke. Dari jam selanjutnya jam 8.20 sampai jam 8.30 anak-anak nanti bisa absensi online ya. Di situ ada untuk 10 menit ya. Anak-anak bisa absensi. Nah, dalam bentuk apa nanti Bapak share melalui link Google Form ataupun WhatsApp foto ya. Jadi nanti ada yang bisa foto di WhatsApp untuk sebagai tanda absensi online ya. Oke. Yang ketiga yaitu ada jam 8.30 sampai jam 9 itu ada pembelajaran materi ya, pembelajaran intinya. Oke, jam 9 sampai jam 9.10 menitnya itu ada sesi tanya jawab. Nah, di sini barangkali nanti anak-anak ada yang kurang dipahami, di sini Bapak akan meluangkan waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab tersendiri. Nah, di sini nanti gimana Pak caranya? Caranya nanti bisa di WhatsApp grup, kalian tanya langsung saja atau japri langsung ke Bapak ya. Oke, langsung kita jam dan kelima itu jam 9 sampai jam 9.20 itu ada penugasan. Nah, di sini nanti Bapak sebelum akhiri pembelajaran yaitu tentunya Bapak untuk mengasih tugas kepada kalian ya, untuk dikerjakan di rumah ya, jangan sampai kalian ini kurangnya, maksudnya pembelajarannya. Oke. Nah, oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ya absensi ya, enggak nanti Bapak share untuk link Google Form-nya ya, kalian bisa. Oke, jika sudah kita mulaikan untuk pembelajarannya. Nah, kita masuk untuk pembelajaran daring kali ini yaitu bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, di sini anak-anak bisa lihat ya. Klasifikasi materi. Nah, di sini kita akan bahas tentang klasifikasi materi, yaitu ada sub
Nah, sub dari klasifikasi materi dan umumnya ada 3 sub ya. Sub judul yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi materi yang pertama. Nah, yang kedua itu kita akan bahas pemisahan campuran, dan yang ketiga adalah perubahan materi. Oke, lanjut kita bahas yang selanjutnya ada klasifikasi materi. Nah, di sini kita belajar tentang materi dan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, langsung apa yang disebut dengan materi? Nah, di sini materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menepati ruang. Nah, di sini ada 2 karakter untuk materi ya. Jadi karakter yang pertama adalah benda berdasarkan wujudnya, yang kedua ada perubahan wujud benda. Contohnya pada ini ya, kita save. Nah, di sini ada sifat benda. Nah, pada sifat benda ini dibagi 3 ya. Pertama, zat padat, yaitu bentuk dan volumenya tetap. Nah, di sini contohnya kayu. Nah, yang kedua yaitu ada zat cair, yang pengertiannya adalah zat cair itu merupakan volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, contohnya yaitu air ya, selalu mengikuti apa yang dia tempati. Oke. Yang ketiga adalah gas. Gas yaitu bersifat yaitu bentuk dan volume berubah-ubah. Nah, jadi dia berubah-ubah terhadap bentuk dan volumenya itu. Contohnya itu balonnya. Nah, di situ balon itu berisi gas ya. Oke, langsung kita di sini yang kedua ada unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita satu-satu bahas ya. Nah, tadi kan materi ya. Nah, di materi ini kita dibagi 2, yaitu ada zat tunggal, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, yang keduanya ada zat materi ya, ada campurannya, yaitu dibagi 2 lagi, ada homogen dan heterogen. Oke, langsung kita bahas satu-satu. Nah, apa sih yang disebut unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, nanti dibagi 2 yang unsur itu. Oke, lanjut di skip. Nah, di situ yang kedua itu ada senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda ya, memiliki reaksi kimia. Nah, ini contoh dari nama senyawa tersebut ya. Anda bisa lihat ya, di sini ada contohnya. Oke, langsung kita ke campuran. Nah, apa sih campuran itu? Yaitu materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat menyusun. Oke. Nah, ciri-cirinya yaitu tersusun atas 2 zat atau lebih ya, memiliki sifat seperti zat penyusun, tidak memiliki komposisi tetap. Terus zat penyusun dapat dipisahkan secara fisika. Nah, itu namanya campuran. Oke, kita skip. Nah, yang kedua itu kita akan bahas tentang
pemisahan campuran. Nah, di sini banyak ya pemisahan campurannya, itu ada 7 yang Bapak akan terangkan. Yang pertama yaitu ada filtrasi, yang kedua ada sentrifugasi, yang ketiga ada destilasi atau penyulingan, yang ketiga ada kromatografi, yang kelima ada sublimasi, yang keenam ada evaporasi, dan yang ketujuh ada atraksi magnet. Nah, di sini Bapak akan bahas ya satu persatu. Oke, pemisahan campuran. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu yang digunakan untuk memisahkan zat yang bercampur dalam campuran ya heterogen. Nah, di sini anak bisa lihat ya gambar, di situ ada corong penyaring ya, kertas saring, terus ada residu, nah, tabung Erlenmeyer, terus nah di situ ada filtrasinya di bawah. Oke, di situ seperti penyaringannya, penyaringan biasa ya, tapi di sini untuk heterogen, campuran heterogen. Oke, langsung. Dan yang kedua ada sentrifugasi. Nah, apa sih sentrifugasi itu? Yaitu metode pemisahan campuran ya, yaitu memisahkan padatan sangat halus ya dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya yaitu ada sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Nah, di situ ada alatnya ya, ada alat sentrifugasi sendiri. Nah, untuk biasanya dipakai untuk laborannya. Oke, itu untuk sentrifugasi. Masih ada destilasi atau penyulingan. Nah, di sini Anda lihat ya, alatnya seperti ini ya. Jadi agak rumit ya alat destilasi ini. Apa sih destilasi? Yaitu merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yaitu contohnya memisahkan aseton dengan air. Nah, di situ alatnya ya. Ada alat, itu ada termometer, terus ada lampu, terus ada kondensor, dan juga rumit juga ya untuk alat destilasi ini. Oke, kita skip. Nah, ada yang keempat itu kromatografi. Kromatografi ini adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya di situ anak-anak bisa lihat ada spidol ya. Spidol itu ketika ditempelkan ke kertas ya, alat media, dia akan semakin lama semakin turun tintanya, dan semakin turun dia warnanya berbeda-beda, dari yang pertama merah sampai yang terakhir itu hitam. Nah, yang hitam itu tandanya dia asli tinta ya, dan campurannya itu berwarna-warni. Langsung kita skip ya. Sublimasi yaitu adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Ini contohnya yaitu ada gambar ya, perubahan wujud padat ke wujud gas. Dan di situ medianya ada campuran kapur, barus, dan pasir. Di bawah dipanaskan, nah di atas itu ada es batu ya, jadi ya untuk memisahkannya seperti itu. Oke, langsung kita skip. Yang keenam itu evaporasi, yaitu penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat dari larutan dengan cara penguapan pelarutnya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ketika dipisahkan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal.
sini membentuk kristal ya. Nah, contohnya seperti itu ya gambarnya anak-anak. Oke, kita langsung ke yang terakhir, ada atraksi magnet. Nah, di sini ada atraksi magnet ya, sangat tidak asing lagi tentunya ya. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana ya atraksinya. Nah, di sini ada magnet dan besi dan pasir. Ketika besi dan pasir itu tercampur, maka si magnet itu ketika ditempelkan ke pasir, magnet menyerap energi dari besi tersebut. Nah, itu ada atraksi magnet. Oke. Selanjutnya, nah ini ada perubahan materi. Nah, di sini ada secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, ekstensif, nah yaitu dibagi dua, ada massa dan volume, dan intensifnya dibagi dua lagi, ada sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kita bahas. Nah, di sini ada sifat-sifat fisika anak-anak. Bisa baca ya nanti anak-anak berat tulis, dan di situ sifat fisikanya. Nah, kimianya sifatnya yaitu ada kestabilan, kereaktifan, keterbukaan gitu kan, keterbakaran ya, terus ada daya ionisasi. Nah, itu kimianya. Oke. Nah, ciri perubahan kimia yaitu ada pembentukan gas ya, terus pembentukan endapan, terus perubahan warna, perubahan suhu. Dan perubahan suhu itu dibagi dua, itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke. Nah, sekian dari Bapak ya untuk materi kali ini. Oke. Nah, nanti ada sesi tanya jawab untuk anak-anak. Silakan ada tanya jawab. Nah, oke. Oke anak-anak, tadi penyampaian Bapak sekilas tentang materi klasifikasi pada materi pembelajaran kali ini. Oke, langsung kita tadi Bapak dapat pertanyaan diskusi dari kalian juga ya. Saya apresiasikan kepada anak-anak yang bertanya dan juga yang belum paham dan bertanya juga ya di grup. Oke. Nah, saya apresiasikan kepada para anak-anak ini ya, bahwasanya kita tidak kalau misalkan belum paham, tidak apa-apa, tanyakan dan jangan malu untuk bertanya ya, karena nanti itu kalian bisa paham dan tidaknya bergantung kalian untuk yang mau bertanya apa tidaknya gitu ya. Maka dari itu saya apresiasikan kepada para siswa yang telah bertanya ya. Mungkin kesimpulan pada pembelajaran kali ini, jadi klasifikasi dan materi ini ya Bapak simpulkan secara detailnya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu materi merupakan suatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang. Contohnya yaitu meja, buku, terus air dan udara. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi ya. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi atau zat diklasifikasikan ke dalam zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa serta zat campuran. Oke. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu padat, cair, dan gas. Dan ketiganya itu mengalami perubahan yang disebut perubahan fisika. Oke anak-anak, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini ya.
mungkin itu saja dari Bapak ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.